wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lian, selaku dosen pengampu MK Pancasila. Selamat pagi, teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, agar kita bisa berkumpul di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini adalah model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais. Sebelum itu, perkenalkan saya Masyita, saya selaku moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nurni Lamsari, Tara Septaliona, dan Jasmine. Langsung saja kita masuki topik pembahasan kita pada hari ini. Kita punya topik 3 pembahasan. Pertama, modal pemimpin. Nah, dengar kata pemimpin ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena kita juga sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah yaitu pemimpin. Nah, sebelum masuk ke model pemimpin, kita harus tahu apa sih bedanya pemimpin dan kepemimpinan itu. Jadi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin itu adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan itu adalah cara memimpin. Biasanya dalam pemimpin itu seseorang diangkat sebagai pemimpin itu karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih dalam menentukan tujuan dan tindakan kepada orang lainnya. Dan mengapa pemimpin itu diperlukan? Ya karena jika dalam sekelompok orang banyak, jumlah yang besar akan memiliki tatanan yang kacau. Jika tidak ada satu orang khusus untuk menjadi sebuah pemimpin yang memberikan arahan. Misalnya nih, dalam suatu perusahaan, jika tidak ada yang menjadi seorang pemimpin, satu hari kita bekerja saja, pasti mereka nggak saling bekerja sama dan tidak mendapatkan manfaat apapun di dalam suatu perusahaan itu. Nah, kalau kepemimpinan itu lebih mengarah ke praktis seorang pemimpin dalam memimpin memimpin bawahannya. Jadi berkaitan dengan orang yang dipimpin dan situasi yang saat ia pimpin gitu. Jadi kepemimpinan itu berbeda-beda setiap orang. Masing-masing itu mempunyai gaya dan khas mereka masing-masing dalam memimpin suatu kelompok besar dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi proses pemimpinan ini nih memiliki gaya yang memaksa dan terbuka. Nah, kalau gaya yang memaksa itu suatu di mana bawahannya itu harus mengikuti perintah atasannya, nggak boleh menentang. Nah, kalau versi terbuka ini, pemimpin memberikan keleluasaan kepada bawahannya untuk menjadi versi yang terbaik mereka dan memberikan kualitas yang terbaik untuk organisasinya dia. Nah, itu bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Nah, jadi kita kan sekarang lagi masuk topik pembahasan model pemimpin. Model pemimpin itu adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh seseorang pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan dalam organisasi. Dalam pemimpin tersebut bisa memiliki beberapa model yang perlu kita ketahui. Berikut penjelasan model pemimpin yang ada pada masa lalu dan model pemimpin yang pada zaman sekarang. Nah, kita masuk ke model pemimpin masa lalu. Model pemimpin masa lalu itu ada 2. Yang pertama model karakter kepemimpinan dan yang kedua model kepemimpinan situasional. Nah, kita masuk dulu yang pertama model karakter kepemimpinan. Pada umumnya studi kepemimpinan ini pada tahap awal mencoba meneliti tentang karakter individu yang melekat pada diri seseorang, misalnya kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesuperan dalam bergaul, status sosial ekonomi, dan lainnya. Itu menurut Bas 1960. Kalau menurut Stockdale,
1974 menyatakan bahwa terdapat 6 kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan bawahannya. Ya, yaitu yang pertama kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status, dan situasi. Namun demikian, banyak studi yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membedakan antara pemimpin dan pengikut adalah dalam satu studi tidak konsisten dan tidak didukung dengan hasil-hasil studi yang lain. Yang kedua, model kepemimpinan situasional. Model pemimpin situasional yaitu perkembangan model karakter kepemimpinan dengan fokus situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Model kepemimpinan ini lebih ke fungsinya, bukan lagi ke karakter kepemimpinannya. Oke, materi yang tentang kepemimpinan zaman sekarang akan dibacakan oleh Tara Sertaliona. Pada Tara, saya silakan. Baiklah, saya akan membahas tentang model-model kepemimpinan masa kini atau sekarang. Yang pertama ada model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya. Kepemimpinan transaksional aktif menekankan pemberian penghargaan kepada bawahannya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, secara proaktif seorang pemimpin memerlukan informasi untuk menentukan apa yang saat ini dibutuhkan bawahannya. Jadi kepemimpinan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan hadiah atau hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahannya. Jadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin akan menerapkan hukuman misalnya lembur atau tidak menaikkan jabatan mereka. Para pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional ini bekerja dengan cara memperhatikan kerja bawahannya untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua, model kepemimpinan transformasional. Teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual dan individukan dan yang memiliki karisma. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan perkembangan diri pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin transaksional pada hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pemimpin transformasional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Jadi, kepemimpinan transformasional ini merupakan gaya kepemimpinan yang menginspirasikan dan memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi dengan cara mentransformasikan nilai-nilai organisasi menuju kemandirian. Model-model pemimpin menurut Pancasila. Kalian tahu nggak sih kalau ada 5 tokoh Indonesia yang punya nilai Pancasila dalam diri mereka? Yang pertama ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sangat diterapkan oleh Gus Dur saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Ini kelihatan dari bagaimana beliau mengakui dan tidak membeda-bedakan keberagaman keyakinan yang dianut bangsa Indonesia. Yang kedua ada Munir Said Talib. Nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab benar-benar ada pada jiwa seorang Munir Said Talib, di mana dia dengan gigih memperjuangkan HAM dari para aktivis yang diculik dan mencari keadilan untuk mereka. Namanya akan selalu dikenang sebagai pejuang HAM. Yang ketiga ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak SBY menunjukkan nilai dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena beliau selalu mengatakan bahwa kerjasama kemanusiaan mempersatukan umat Islam.
Pak SBY menggerakkan bangsa Indonesia untuk selalu mau membantu sesama. Yang keempat ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dengan sikapnya yang tegas, nunjukin kalau Pak Ahok ini benar-benar memegang nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena dia mau pelayanan masyarakat itu benar-benar maksimal untuk membentuk masyarakat produktif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu warga negara. Pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Encyclopedia of the Social Science, terdapat dua komponen konseptual yang mendasari arti warga negara. Komponen yang pertama yaitu warga negara adalah bagian keanggotaan suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah keanggotaan negara menimbulkan adanya kewajiban dan hak yang saling timbal balik, tergantung waktu beserta tempatnya. Berdasarkan rumusan naskah Undang-Undang Dasar 1945, sebelum dilakukan amandemen memuat pengertian tentang warga negara. Berikut ini adalah kutipannya. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan warga negara yang Pancasilais. Pancasila adalah ideologi dasar bagi Indonesia. Nama ini berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud sesuai dengan bunyi pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dari Pancasila tersebut terdapat orang-orang yang memahami nilai Pancasila lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai warga negara yang Pancasilais. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara yang Pancasilais mampu memahami bahwa di dunia ini terdapat sesuatu yang mengatur kehidupan manusia dan kedudukannya di atas mereka, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Berlandaskan sila pertama itulah masyarakat Pancasilais diberikan karunia untuk berpikir dan berperilaku sesuai norma-norma yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal. Pada sila ketiga terdapat Persatuan Indonesia. Sila ini didasarkan dari sila pertama dan kedua, Persatuan Indonesia, atau dimaknai sebagai hasil pemahaman dari keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi karunia kepada umatnya agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada serta menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurnilam Sari. Kepada Nurnilam, disilakan. Baik, terima kasih Jasmine. Saya akan melanjutkan materi yang akan dijelaskannya. Itu ilmuwan yang Pancasialis. Ilmu sebagai institusi pencarian kebenaran terus-menerus berkembang. Perkembangan itu walaupun tidak selamanya berjalan secara linear, namun dalam skala luas dan menyeluruh dipastikan mengarah kepada kebenaran. Memang kebenaran ilmiah yang bersifat relatif pada saat tertentu oleh ilmuwan dianggap cukup memuaskan, akan tetapi dalam konteks yang lain dalam banyak hal menjadi mengecewakan. Cukup banyak contoh tentang hal ini. Mengapa kecewa? Karena semua orang baik akademis maupun praktisi senantiasa menambahkan kebenaran absolut dan universal. Para ilmuwan menyadari bahwa kebenaran absolut hanya ada pada Tuhan yang Maha Benar.
Oleh karena ilmuwan termotivasi untuk senantiasa mengiringi perkembangan ilmu agar selangkah demi selangkah mengarah mendekat dan sampai kebenaran absolut universal tersebut. Ada pula ungkapan yang berbunyi yaitu seperti kebaikan manusia di suatu negeri bergantung pada kesalahan para ilmuwan dan keadilan penguasa. Kerusakan negeri itu juga bergantung pada kerusakan para ilmuwan dan penguasanya. Apa maksud dari mereka? Yaitu adalah ilmuwan adalah pewaris ilmu para nabi. Nah, nabi memiliki ilmu tersebut yang bernama ilmu profetik. Ilmu profetik ini adalah sumber dari ilmu ilmiah dan terkontrol langsung oleh Allah SWT. Dengan ilmu profetik itu, Nabi berdakwah mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ia tidak canggung memberi nasihat dan peringatan termasuk pada penguasa sekalipun. Ia sembangi para penguasa oleh membawa oleh-oleh nasihat. Beliau selamatkan para penguasa dari bahaya kefasikan dan mengarahkannya pada kebajikan. Seperti dimaklumi para nabi, tidak mewariskan harta berupa emas, perak, perniagaan, sawah, dan ladang. Melainkan ilmu itulah yang transmisikan dari masa ke masa kepada ilmuwan. Nah, tokoh ilmuwan yang Pancasialis ada 3, yaitu pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mempunyai rumusan Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Pada urutan yang pertama ini, beliau menyebutkan dasar yang baik dijadikan dasar pertama Indonesia adalah dasar kebangsaan kita. Nah, kalau yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dasar yang kedua ini, menurut Insinyur Soekarno adalah menjadikan Indonesia merdeka keluar kekeluargaan antara bangsa-bangsa yang harus dijunjung. Nah, kalau yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Nah, kalau yang ketiga ini adalah perwakilan dari pemusyawaratan bahwa Indonesia bukan negara yang satu golongannya saja, namun untuk semua di masa dan semua untuk satu. Nah, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Nah, kalau yang keempat ini menurut Soekarno adalah kesetiaan mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi, dan dalam bentuk kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip di mana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia merdeka. Nah, kalau yang kedua adalah Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Nah, yang ketiga adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, menurut Yamin, pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia. Ia menyampaikan ini dalam pidato. Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berdasar dari peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur. Pulang kebudayaan, ujar dia. Namun, diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam 5 asas. Nah, sampai sini saja saya menjelaskan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih yang telah berpartisipasi pada presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.